Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hari ini hari Jumat 14 Agustus. Seperti biasa, hari Jumat adalah pelajaran kitab Ta'lim Muta'allim. Pada hari ini kita akan membahas faslun, pasal tentang fima yurisul hifdha wa fima yurisun nisyana. Ya, coba cari di daftar isinya. Itu ada di pasal berapa, di halaman berapa. Yang jelas judulnya fima yurisul hifdha wa fima yurisun nisyana. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa kutubihi fid dharaini. Faslun fima yurisul hifdha wa fima yurisun nisyana. Faslun, pasal fima, mengenai apa-apa yang yurisul hifdha, menyebabkan hafal, maksudnya menyebabkan kuatnya hafalan. Wa fima yurisun nisyana, dan apa-apa yang yurisu, menyebabkan atau mewariskan an-nisyana, lupa, arti yang menyebabkan lupa. Aqwa asbabil hifzi al-jiddu wal muwazabatu wa taqlilul ghidha'i wa salatul laili. Aqwa, yang terkuat, asbabil hifzi, sebab-sebabnya hafal, ya, sebab terkuat untuk menghafal adalah al-jiddu, kesungguhan, wal muwazabatu, dan ketekunan, wa taqlilul ghidha'i, dan mengurangi al-ghidha'i, makanan, wa salatul laili, dan salat malam. Aqwa asbabil hifzi al-jiddu wal muwazabatu wa taqlilul ghidha'i wa salatul laili. Sebab terkuat untuk menghafal adalah rajin, tekun, mengurangi makan, dan memperbanyak salat malam. Wa qira'atul qur'anu min asbabil hifzi, dan membaca Al-Quran min asbabil hifzi adalah termasuk sebab-sebab dari al-hifzi, sebab-sebabnya ingat, sebab-sebabnya hafal. Qila, dikatakan, atau ada yang mengatakan, laisa syai'un azyadu lil hifzi min qira'atil qur'ani nazaran. Ada yang mengatakan laisa syai'un, tidak ada sesuatu pun yang azyadu, yang lebih kuat, lebih besar, lil hifzi, untuk ingatan, lebih kuat, maksudnya lebih besar pengaruhnya untuk hafalan, min qira'atul qur'ani nazaran, dari membaca Al-Qur'an, nazaran, dengan melihat mushaf. Ya, jadi membaca atau tilawah atau tadarus lah bahasa kita. Wa qira'atul qur'ani nazaran afdalu, dan membaca Al-Qur'an nazaran, dengan cara melihat ke mushaf, maksudnya afdalu, itu lebih afdal, lebih utama. Kenapa? Liqaulihi alaihi salatu wassalamu, karena sabdanya beliau alaihi salatu wassalamu, sabdanya beliau sallallahu alaihi wasallam, afdalu amali ummati qiraatul qur'ani nazaran. Afdalu, sebaik-baiknya a'mali ummati, amalan umatku, adalah qiraatul qur'ani nazaran, membaca Al-Qur'an nazaran, sambil melihat. Wa ra'a Shaddadu ibnu Hakimin ba'da ikhwanihi ba'da wafatihi fil manami faqala li akhihi ayu syai'in wajadtahu anfa'a qala qira'atul qur'ani nazaran. Wa ra'a, dan melihat, Shaddadun ibnu Hakimin, Shaddad bin Hakim, ba'da ikhwanihi, beberapa atau sebagian ikhwanihi, sahabat-sahabatnya, melihat di mimpi maksudnya. Ba'da wafatihi, setelah wafatnya mereka, fil manami, di al-manami, di tidur mereka, di mimpi mereka. Faqala li akhihi, lalu ia berkata, li akhihi, kepada saudaranya tersebut, ayu syai'in, apakah, atau wajadtahu anfa', yang engkau dapatkan sangat atau lebih bermanfaat,
Ayu syai'in wajadtahu anfa'a, sesuatu apakah yang wajadtahu yang kau dapatkan anfa'a paling bermanfaat? Qala, dia berkata, qira'atul Qur'ani nazaran, membaca Al-Qur'an dengan cara melihat mushaf. Wa yaqulu 'inda raf'il kitabi, dan dia berkata 'inda raf'il kitabi, ketika mengangkat atau membuka Alkitab, bismillahi wa subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim adada kulli harfin kutiba. Ia menulis ketika mengangkat buku dengan ucapannya bismillah wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim al-azizil alim adada kulli harfin, adada sebanyak kulli harfin, sebanyak setiap huruf, kutiba yang telah tertulis, wa yuktabu dan yang akan tertulis, abadal abidin wa dahrud dahirin, selama-lamanya dan sepanjang masa. Ya, ini ungkapan dalam bahasa Arab. Abadal abidin tidak perlu diartikan satu persatu, karena abad dan dahar itu artinya zaman, masa. Dan abadal abidin wa dahrud dahirin itu seperti perkataan kita, sepanjang masa atau sepanjang zaman, selama-lamanya. Wa yaqulu ba'da kulli maktubatin, dan ia berkata ba'da, setelah kulli maktubatin, setiap salat wajib, salat maktubah, salat fardu. Amantu billahi al-wahidil ahadi al-haqqi wahdahu la syarikalah wa kafartu bima siwa. Amantu billah, ini zikirnya. Amantu billahi al-wahidil ahadi, aku beriman kepada Allah al-wahid yang maha tunggal, al-ahadi yang maha esa, al-haqqi yang maha hak, wahdahu la syarikalah, satu-satunya, tidak ada sekutu baginya. Wa kafartu bima siwahu, dan aku kufur bima siwahu, kepada selainnya. Wa yuksiru sholata ala nabiyyi alaihi salatu wassalam, dan di antara sebab-sebab kuatnya hafalan, cepatnya mengingat, wa yuksiru sholata, banyak bersalawat ala nabiyyi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu dzikrun lil alamin, karena sungguhnya beliau adalah dzikrun. Dzikrun dari segi bahasa artinya pemberi peringatan, pengingat. Ya, jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu pengingat. Dan maksudnya fa innahu dzikrul alamin, maksudnya bahwasanya beliau itu dzikrun, rahmat maksudnya di sini. Beliau itu adalah rahmat lil alamin, untuk alam semesta. Jadi dibiasakan kita ketika melupakan sesuatu atau ketika setoran lalu lupa terhadap apa yang ingin kita baca, maka ketika kita lupa tersebut, kita mencoba untuk bersalawat dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Gunanya untuk apa? Untuk bertabaruk dengan salawat tersebut. Ya, mudah-mudahan tujuannya Allah kembalikan ingatan tersebut. Qila, dikatakan, syakawtu ila waqi'in su'a hifzi, aku mengadu ila waqi'in, kepada Waqi', Imam Waqi', su'a hifzi, buruknya hafalanku. Farsyadani ila tarkil ma'asi, lalu menunjukkan kepadaku, ila tarkil ma'asi, untuk aku meninggalkan maksiat. Fa innal hifdha fadlun min ilahi, maka sesungguhnya al-hifdha, hafalan atau ingatan tersebut, fadlun min ilahi, adalah karunia dari Tuhanku. Wa fadlullahi la yuhda li'asi, dan karunia Allah la yuhda, tidak akan diberikan, li'asi, untuk pembuat maksiat. Dan di antara sebab-sebab yang bisa menguatkan hafalan adalah wasiwaku, bersiwak, wasyarbul asali, dan minum al-asal, madu, wa aklul kunduri, dan memakan kemenyan, ma'asukari, bersamaan atau dicampur dengan as-sukari, dengan gula. Ya, kemenyan ini ya bukan kemenyan yang dibakar gitu.
Kemenyan ini adalah hasil getah dari hasil dari sebuah pohon yang bisa dimakan ya. Jadi kemenyan ini tidak selalu berupa hal-hal yang dibakar atau hal-hal yang mistis ya. Juga termasuk sesuatu yang bisa dimakan. Wa aklu 21 zabibatan khamra'a, dan memakan 21 itu 21 zabibatan khamra'a, anggur merah, kulla yaumin, setiap hari, ala riqi, atas ariq. Ariq ini dari segi bahasa artinya ludah. Ala riqi maksudnya di sini dalam keadaan lapar. Jadi dalam keadaan kosong perut ya. Di sini ditunjukkan kita untuk dianjurkan memakan 21 anggur merah. Yurisul khifdha, ya, semua itu yurisu menguatkan atau menyebabkan atau mewariskan al-khifdha, ingatan yang kuat. Ya. Tetapi kembali untuk zaman sekarang ini kita kembalikan kepada medis. Pengetahuan medis ya. Apakah benar-benar seperti itu ya atau tidak? Karena ini bukanlah sesuatu yang sifatnya nakli dalam artian ini punya dalil dari hadis ataupun Quran, tetapi cenderung bersifat pengalaman. Oleh karena itu harus disesuaikan dengan kenyataan atau dengan medis untuk membuktikan bahwasanya perkara-perkara yang barusan disebut dari antara yang mengonsumsi tersebut itu benar-benar menyebabkan hafalan kuat. Wa yushfi min katsiri minal amradi wal asqam, dan bisa menyembuhkan min katsirin dari banyaknya minal amrad, jenis-jenis penyakit, wal asqam, dan sakit. Wa kullu ma yuqallilul balghama, dan kullu dan segala sesuatu ma yang yuqallilul balghama, mengurangi al balghama, dahak, warutubati, dan cairan, yazidu fil khifdhi, dapat menambah atau menguatkan fil khifdhi, dalam hafalan, menguatkan hafalan maksudnya. Wa kullu ma yazidu fil balghami yurithu nisyana, dan setiap yang menambah fil balghami, dahak, yurithu nisyana, bisa menyebabkan atau melahirkan rasa lupa, penyakit lupa. Wa amma ma yurithu nisyana fal ma'asi wa kasratu dzunubi wal humumi wal akhzani min umurid dunya wa kasratu ashghali wal alaiqi. Wa amma, dan adapun ma yurisun nisyana, sesuatu yang bisa melahirkan atau menyebabkan lupa, fal ma'asi, maka itu adalah al ma'asi, kemaksiatan, jamak dari al ma'siyah. Wa kasratu dzunubi, dan banyaknya dosa. Wal humumu, ya bukan al humumi, wal humumu, dan kegelisahan, kerisauan. Wal akhzanu, dan kesedihan. Min umurid dunya, dari perkara-perkara dunia. Wa kasratul ashghali, ya bukan wa kasratul ishtighali, ya salah. Wa kasratul ashghali, dan banyaknya pekerjaan, wal alaiqi, dan hubungan. Ya. Jadi yang menyebabkan lupa itu maksiat, banyak dosa, banyak gelisah, banyak risau, banyak sedih, dan masalah yang berurusan dengan masalah dunia, ya. Dan juga banyaknya pekerjaan dan hubungan. Artinya hubungan kita ini banyak janji, banyak apa dengan orang lain, terlalu banyak relasi yang menyebabkan kita ini banyak urusan. Ini yang menyebabkan kita menjadi mudah lupa. Dan yang menjadi yang harus digarisbawahi, wal humum wal akhzanu min umurid dunya, risau dan sedih dari urusan dunia. Ya. Dari sini kita bisa tahu bahwasanya yang tidak termasuk di sini adalah risau dan sedih dalam urusan akhirat. Adapun risau dan sedih dalam urusan akhirat ini termasuk yang dianjurkan. Ya, karena seorang manusia ya patut khawatir terhadap nasibnya di akhirat.
Adapun di dunia maka ini tidak layak. Waqad zakarna annahu la yanbaghi lil 'aqili an yahtamma li amri dunya. Waqad zakarna, dan sungguh telah kami sebutkan, annahu bahwasanya la yanbaghi tidak layak lil 'aqili untuk seorang yang berakal an yahtamma untuk mementingkan, untuk sedih maksudnya, li amri dunya terhadap urusan dunia. Li'annahu yadurru wa la yanfa'u. Karena perkara tersebut yadurru, berbahaya, memberikan mudarat, wa la yanfa'u, dan tidak bermanfaat. Wa humumud dunya la takhlu 'anil zulmati fil qalbi. Wa humumud dunya, dan kerisauan dunia, la takhlu tidak akan lepas, 'anil zulmati dari kegelapan fil qalbi dalam hati. Wa humumul akhirati la takhlu 'anil nuri fil qalbi, dan kerisauan akhirat la takhlu tidak akan lepas, 'anil nuri dari cahaya fil qalbi di dalam hati. Wa yazharu asaruhu fis salati, dan tampak asaruhu efeknya, pengaruh tersebut fis salati di salat. Sehingga orang yang kerisauan dunianya itu lebih dominan, terlihat salatnya itu dia tidak khusyuk. Dia salatnya risau, salatnya ingin segera tuntas. Sebaliknya orang yang kerisauannya itu akhirat, maka salatnya itu betah. Salatnya itu tidak gampang jenuh. Salatnya itu khusyuk. Tidak ingin segera menuntaskan salatnya sebagaimana orang yang terlalu banyak risau masalah akhir, masalah dunia. Fahammud dunya yamna'uhu 'anil khairi. Maka mementingkan dunia atau merisaukan dunia, yamna'uhu menghalangi ia 'anil khairi dari kebaikan. Wa hammul akhirati yahmiluhu 'alaihi, dan merisaukan akhirat, yahmiluhu akan membawa dia 'alaihi kepada kebaikan tersebut. Wal ishtighalu bis salati 'ala khusyu'i, dan akan membawa dia untuk wal ishtighalu bis salati 'ala khusyu'i, dan menyibukkan diri dengan salat al khusyu'i, yang khusyuk, dengan cara yang khusyuk. Wa tahsil ulumi yanfi al-hammi wal khazani. Wa tahsil ulumi, dan meraih atau mencari ilmu yanfi menghilangkan, menafikan, menghilangkan al-hamma kerisauan, wal khazna dan kesedihan. Kama qala Syekh al-Imam Nasru Ibnul Hasani al-Murginani fi qasidatin lahu, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh al-Imam Nasr Ibn al-Hasan al-Murginani fi qasidatin lahu, pada qasidah miliknya. Ista'in Nasr ibn al-Hasan fi kulli ilmin yuhtazan, dzaka alladhi yanfil khazan wa ghayruhu la yu'taman. Ista'in, mintalah pertolongan wahai Nasr ibn al-Hasan, ini memanggil dirinya sendiri. Fi kulli ilmin yuhtazan, pada setiap ilmu, fi kulli ilmin yuhtazan, yang tersembunyi, yang tersembunyi ya, yuhtazan itu yang tersembunyi lah. Dzakal ladzi yanfil khazan, itulah yang yanfi, menghilangkan al-khazan, menghilangkan kesedihan. Wa ghairuhu, dan selain itu, la yu'taman, tidak bisa dipercaya. Ya, jadi Nasr ibn Hasan, Syekh Nasr ibn Hasan ini berkata untuk dirinya sendiri, wahai diriku, mintalah pertolongan dalam meraih ilmu yang tersembunyi, karena mencari ilmu itu bisa menghilangkan kesedihan, katanya. Dan selain mencari ilmu tidak bisa dipercaya, artinya tidak bisa dipercaya untuk bisa menghilangkan kesedihan. Kalau kita ini sebaliknya, ya, kita ini lebih senang sedih-sedihan dengan lawan jenis, dengan apa, sehingga melupakan tujuan dari kita ini belajar ke pesantren atau ke sekolah.
Asy-Syekhul Imam al-Ajal Najmuddin Umar ibn Muhammadin An-Nasafi fi ummi waladin lahu. Berkata Syekh Al-Imam Al-Ajal Najmuddin Umar ibn Muhammad An-Nasafi fi ummi waladin lahu, tentang ummi waladin, ibu anak darinya, ibu anak miliknya. Maksudnya ini adalah budak perempuan milik beliau yang melahirkan anak untuknya. Berkata beliau kepada budak perempuannya itu, salamun ala man tayammat sini fi bizarfiha. Salam untuk engkau wahai yang telah tayammat sini. Man tayammat sini bizarfiha, pada orang yang telah memikatku atau melemahkanku bizarfiha dengan kecantikannya. Walam ati khaddaiha walam khati zarfiha, walam ati dan kilatan khaddaiha kedua pipinya, walam khati zarfiha dan lirikan tarfiha ke matanya. Sabasni wa asbatsni fatatun malihatun. Sabasni telah menawanku, wa asbatsni dan telah menggodaku, fatatun malihatun seorang gadis yang cantik jelita. Malihah maksudnya cantik. Takhayyaratil awhamu fi kunhi wasfiha. Takhayyarat bingung, al awhamu akal pikiran, fi kunhi wasfiha, fi kunhi dalam kunhi al kunhu itu al haqiqah hakikat dari wasfiha dari sifatnya. Maksudnya saking cantiknya ibu dari anaknya ini, ia berkata sampai akal pun tidak sanggup untuk mensifati dirinya, ya, diri dari perempuan tersebut. Faqultu zarini wa'zurini fa innani syugiftu bi takhsilil ulumi wa Faqultu, lalu aku berkata kepada budak perempuan yang telah melahirkan anak untuknya, zarini tinggalkanlah aku, wa'zurini dan maafkan aku, fa innani maka sesungguhnya aku, syugiftu telah disibukkan, bitakhsilil ulumi wa kashfiha, bitakhsili untuk meraih, untuk menghasilkan al-ulum ilmu-ilmu wa kashfiha dan mengungkapnya. Wali fitila bil fadli wal ilmi wat tuqa ginan an gina'il ghaniyati wa arfiha. Wali dan bagiku fitila bil fadli dalam menuntut atau mencari keutamaan karunia, wal ilmi mencari ilmu, maksudnya menuntut atau mencari ilmu, wat tuqa dan ketakwaan, ginan ada kecukupan, ada kekayaan, an gina'il ghaniyati dari kekayaan orang-orang kaya, wa arfiha dan mengetahuinya. Ya, maksudnya orang yang telah terpikat oleh seorang wanita tetapi mampu dikalahkan keterpikatannya itu karena tuntutan motivasi yang tinggi untuk mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena merasa di dalam menuntut ilmu, karunia dan ketakwaan ini ada kekayaan, ada kecukupan yang mencukupkan dirinya dari segala kekayaan, dari segala kecukupan yang dimiliki oleh orang-orang kaya. Wa amma asbabun nisyanil ilmi, dan adapun sebab-sebab nisyanil ilmi, lupanya ilmu, fa'aklul kuzbarati atau fa'aklul kazbarah, maka salah satunya adalah aklul kazbarah, memakan ketumbar, arutbati yang basah, wa tufakhil hamidi dan apel yang pahit yang asam, wan nazaru ilal maslubi dan melihat ilal maslub kepada al maslub,
orang yang dipancung, orang yang dipenggal kepalanya, termasuk sebab-sebab mengurangi daya ingat. Wa qira'atu lawhil quburi, dan membaca papan kubur, membaca bacaan yang ada di kuburan yang ada di papan atau batu nisan. Wal mururu baina qitaril jamali, dan melewati di antara qitari, kumpulan al jamali, unta-unta. Wa ilqaul qummalil hayyi, dan membuang atau melempar al qummalil hayyi, kutu yang masih hidup, alal ardi, di tanah atau di bumi. Wal hijamatu, dan berhijama, berbekam, ala nuqratil qufa, pada liang tengkuk, liang tengkuk yang di belakang leher ini, yaitu ada tengkuk, di situ termasuk hal-hal yang bisa mengurangi daya ingat. Fatajannabuha, maka jauhilah itu semua. Kulluha turisun nisyana, seluruhnya tersebut turisun nisyana, bisa menyebabkan atau melahirkan an-nisyana, kelupaan. Jadi itu saja pembahasan tentang pasal ini, kurang lebihnya mohon dimaklum karena sama-sama lagi belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menganugerahkan kepada kita karunia ikhlas dalam perkataan dan perbuatan. Hadza wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.